Shalom, damai di hati. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu mengasihi, mencintai dan menyayangi kita. Bahkan dalam pemberkatannya kita terus diberikan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya untuk membentengi kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Nah, tentunya mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk segala nikmat kehidupan yang terus teralami oleh kami. Kasih kuasa-Mu melingkupi kehidupan kami sehingga kami terus diberkati dengan tubuh yang sehat kuat, memungkinkan kami di siang hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hikmat-Mu yang akan memampukan kami untuk belajar dengan baik, dengan benar di saat ini. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Nah, materi kita dalam pembelajaran di hari ini adalah gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Nah, adapun yang menjadi bahan Alkitab, yang menjadi landasan atau dasar kita untuk mempelajari materi gereja yang bersaksi dan melayani di dunia adalah kitab Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20, kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8, dan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk materi kita saat ini. Yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Kedua, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Ketiga, menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja. Keempat, menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepeduliannya kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi di dalam masyarakat. Pada pembelajaran kita minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Nah, karena itu gereja itu hidup di dunia untuk memuridkan, untuk melayani, untuk bersaksi, dan melakukan pelayanan sosial, sekalipun tantangan yang harus dihadapi, ditemui oleh gereja itu begitu banyak. Nah, kita mulai dengan yang pertama, gereja yang memuridkan. Nah, dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20, di situ dicatat, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Jadi para murid dipanggil dan dikumpul oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan menjawab, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Nah, anak-anakku, mari kita melihat bagaimana sesungguhnya menjadi murid Kristus, atau apa arti menjadi murid Kristus. Mari kita belajar dari pengalaman orang-orang Kristen perdana
atau gereja mula-mula. Yang dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana atau orang-orang Kristen pertama adalah menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus dengan menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga. Tidak pandang-pandang bulu, nyandak pilih-pilih. Nah, kita sudah melihat bagaimana gereja perdana membuka dirinya terhadap orang-orang yang tersingkirkan dari masyarakat umum. Nah, belajar dari pengalaman gereja perdana atau orang-orang Kristen mula-mula, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai gereja masa kini adalah menjadikan orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Maka mereka akan melihat bahwa gereja dalam hal ini orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah kepada semua orang. Karena Allah begitu mengasihi kita, Dia sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kasih Allah itu juga patut untuk kita teruskan kepada orang lain. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh gereja masa kini atau oleh kita sekarang ini. Nah, sejak awal terbentuknya gereja, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Ini sudah masuk pada bagian yang kedua, yaitu gereja yang melayani. Jadi yang pertama gereja yang memuridkan, kemudian yang kedua gereja yang melayani. Jadi sejak awal gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Karena itu, apa yang dilakukan oleh gereja perdana untuk menunjukkan pelayanan mereka terhadap orang lain? Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Di sini, di masa orang-orang Kristen perdana atau orang-orang Kristen mula-mula, mereka mengangkat 7 orang diaken atau pelayan untuk melayani para janda yang terabaikan. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Jadi 7 orang ini dipilih untuk melayani para janda yang terabaikan, karena para janda ini tidak mendapatkan warisan setelah suami mereka meninggal. Akibatnya kehidupan mereka sangat menderita. Itulah sebabnya gereja sangat peduli terhadap kehidupan para janda ini. Karena itu mereka menetapkan atau mengangkat 7 orang diaken atau pelayan khusus melayani para janda yang menderita atau yang terabaikan ini. Kemudian yang lainnya juga yang dilakukan oleh gereja perdana dalam hal melayani adalah mereka mengadakan perjamuan kasih. Ini merupakan suatu bentuk pelayanan bagi orang-orang yang berkekurangan. Nah, setiap jemaat dalam perayaan perjamuan kasih, mereka membawa makanan di dalam kebaktian mereka, lalu berbagi dan makan bersama. Maka orang-orang miskin juga dapat makan makanan yang selama ini mungkin hanya dapat dinikmati oleh orang kaya. Nah, dengan cara ini, maka ajaran Tuhan Yesus tentang kasih diwujudkan secara nyata dalam praktek hidup sehari-hari dengan berbagi. Jadi ini yang dilakukan oleh gereja perdana. Perhatian mereka, pelayanan mereka terhadap orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang menderita, para janda, kemudian orang-orang miskin, mereka layani lewat perjamuan kasih yang selalu mereka adakan. Jadi dengan kata lain bisa kita katakan bahwa Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisihkan.
Dalam kitab Matius 25 ayatnya yang ke-40, Yesus berkata bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan terhadap saudara yang paling hina, maka itu yang kita lakukan kepada Yesus. Kalau kita mengasihi saudara kita, maka itu jugalah yang telah kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang tidak benar kepada saudara kita, maka kita juga melakukan yang tidak benar kepada Tuhan. Karena itu, bagian Alkitab ini mengajak kita untuk melakukan hal yang terbaik kepada sesama kita, sebab sesungguhnya hal itu juga kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, di masa sekarang ini, gereja memahami bahwa orang-orang yang tersingkir dan tersisihkan itu bukan hanya para janda. Karena itu, pelayanan gereja pun sekarang ini menjadi semakin luas. Seperti yang dilakukan oleh gereja kita, ya, di jemaat kita masing-masing. Kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, membantu orang lain. Di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja masa kini. Ada yang memberikan bantuan dalam bentuk materi kepada orang yang menderita, orang yang susah, orang yang miskin. Kemudian gereja juga melakukan bakti sosial. Ada di sini gambar satu daerah yang ditimpa dengan gempa bumi. Kemudian ada tsunami. Jadi itu antara lain yang dilakukan oleh gereja dalam tugas pelayanan. Dan itu yang harus kita lakukan sekarang ini, bahkan untuk selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gereja yang bersaksi. Nah, pernahkah kamu mendengar kata bersaksi? Nah, menurut kamu, apakah arti kata bersaksi itu? Nah, sesungguhnya apa yang baru saja kita bahas tentang gereja dan pelayanannya tidak lain adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Jadi yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang pelayanan yang dilakukan oleh gereja itu adalah bentuk kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Nah, dalam istilah bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Nah, dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid meninggal karena imannya. Seperti halnya yang dialami oleh Stefanus yang juga mati sebagai seorang martir. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Kisah pasal 6 ayat 9 hingga pasal 7 ayatnya yang ke-60. Bersaksi itu tidak hanya cukup dengan kata-kata. Jadi kalau bersaksi itu tidak hanya cukup dengan kata-kata atau menceritakan kepada orang lain apa arti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersaksi ternyata harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun dapat merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi bersaksinya cuma sampai di kata-kata, tetapi ada bukti nyata. Nah, sekarang mari kita melihat pada bagian yang terakhir tentang pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Nah, dalam bab sebelumnya, pembelajaran kita yang lalu, kita telah belajar tentang seorang pendeta di Amerika Serikat yang bernama pendeta Dr.
Martin Luther King Jr. yang berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Nah, mengapa demikian? Mengapa Martin Luther berjuang untuk kaum kulit hitam? Karena orang-orang kulit hitam pada waktu itu dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih. Orang-orang kulit putih memperlakukan mereka dengan semaunya. Bahkan upah mereka sangat rendah, sementara pada saat yang sama mereka tidak memperoleh jaminan sosial yang menjadi hak-hak mereka. Nah, apa yang dialami atau apa yang terjadi di Amerika Serikat pada masa Pendeta King dapat pula kita saksikan terjadi di masa kini. Ketika orang-orang miskin atau orang-orang tidak berdaya, mereka dapat dijadikan pekerja kasar dengan gaji yang sangat rendah, dan mereka menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Sangat miris karena ternyata kasih itu belum sungguh-sungguh diwujudkan oleh kita. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 hingga ayat yang ke-19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain, mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Ada kalanya orang Kristen dimusuhi dan tidak disukai orang lain ketika ia mengisahkan pengalaman imannya dan menganggapnya sebagai satu-satunya iman yang sahih. Jadi, kita sebagai orang Kristen yang hidup di masa kini, belajar dari pengalaman hidup gereja mula-mula atau orang Kristen perdana, mari kita terus mewujudkan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tugas panggilan kita selaku gereja Tuhan di masa kini. Marilah kita terus bersaksi, terus melayani, terus menjalankan apa yang menjadi kehendak Kristus dengan melakukan pelayanan sosial kepada siapapun juga tanpa memandang bulu, tidak pilih-pilih kasih, tetapi tetap menjalankan pekerjaan pelayanan itu diarahkan kepada semua orang. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang tidak akan ikut saja dengan dunia, supaya dunia menyukai kita, tetapi yang siap menghadapi tantangan apapun sekalipun harus dibenci dan dimusuhi oleh dunia. Terkadang perbuatan benar yang kita lakukan dianggap salah oleh orang lain, tetapi kita terus maju untuk menyatakan segala yang benar, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi juga perbuatan kita terus kita nyatakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus dengan segala mujizatnya menyembuhkan orang sakit, memberikan makan kepada orang yang lapar, menjadi sahabat bagi mereka yang tersingkirkan, akan memerdekakan kita dari segala belenggu hidup ini. Inilah kabar sukacita bagi kita gereja Tuhan di masa kini. Terima kasih. Jadi inilah pembelajaran kita di siang hari ini. Nah, dari materi yang sudah diberikan tadi, ada 2 tugas yang hendak dikerjakan, dan Mem harapkan supaya tugas ini dituntaskan, diselesaikan, kemudian dikirim lewat classroom atau via WA pribadi. Nah, tugas yang pertama adalah tuliskan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan gerejamu bagi orang-orang yang menderita. Yang kedua, tuliskan salah satu lagu yang isi lagunya tentang kasih. Jadi inilah 2 pertanyaan yang akan dikerjakan di rumah, dan kalau sudah dikirimkan lewat WA pribadi kepada Mem. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita saat ini. Sebagaimana tadi pembelajaran kita sudah buka dengan doa,
maka tentunya kita akan mengakhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa. Tiada hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pembelajaran kami di siang hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Hikmat-Mu jualah yang akan memampukan kami untuk memahami dengan benar, bahkan melakukan apa yang telah kami pelajari ini dalam kehidupan nyata kami setiap hari, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi mampu kami tindak lanjuti lewat perbuatan nyata kami selaku gereja Tuhan yang hidup di masa kini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah perjumpaan kita. Mem hanya ucapkan terima kasih dan God bless you.